Selamat datang di Dialog Positif Ngobrol Langsung, dan kali ini saya bersama seorang sahabat yang udah lama gak ketemu, tapi udah ketemu di beberapa hidup ribuan kali. Nah, ini openingnya absurd memang ya. Kita kalau ngobrol gak pernah hal yang gak absurd, dan ini menarik. Dan Teh Vivi ini salah satu yang jadi bintang tamu di Dialog Positif di semifinal. Iya, 3 episode terakhir. 3 episode terakhir, jadi 499, 497. Jadi kalau waktu itu Dialog Positif berakhir gitu di acara online-nya, dan alhamdulillah kita dapat kesempatan untuk ketemu. Dan menariknya tadi baru aja, ini saya lagi di kediamannya, di rumahnya yang super asri banget. Enakeun lah, pokoknya mantep pisan teh, ini vibes-nya oke gitu ya. Dan banyak buku udah pasti, jadi udah kelihatan berarti orangnya pembelajar. Iya, atau pencitraan. Antara pembelajar sama pencitraan beda tipis beda gitu tipis. Ya. Oke, menarik, saya dipertemukan sama Teh Vivi ini sesuai dengan keluar buku ya. Jadi pertama launching tahun berapa ya waktu itu Teh? 2022 ya? 2022 buku. Apa 2023 ya? Lupa ya. Dua ya, sekitaran Itulah segitu ya. Buku pertama judulnya teh Kembali ke Rumah. Kembali ke Rumah. Jadi Kembali ke Rumah itu perjalanan kisah Teh Vivi gitu. Nah, kemarin lagi pulang ke Bandung, kontak-kontak. Kebetulan Teh Vivi ini orang yang sangat dermawan ya. Suka ngebantu banyak orang gitu, dan ngebantu juga anak jalanan yang saya bina. Nuhun pisan Teh. Sami-sami. Sayang nuhun. Ya, maksudnya anak-anak banyak manfaat dari apa yang Teteh bantu gitu. Nah, menariknya, keluar lagi jadi baru lahiran gitu. Ya, Teh Vivi itu panggilan nama aslinya Fitria Rubiana. Nanti kita akan detailing apa sih maksud dan namanya. Dan buku terbarunya adalah The Cycle Breaker. Wah, Cycle Breaker nih arahnya mau kemana, nanti kita selami. Oke, sebelum itu kita mengenali dan menyelami lebih dalam. Teh Damang sehat? Alhamdulillah. Sehat lahir batin saat ini. Mungkin kan seperti biasa Teh ya, kalau di cerita-cerita tuh harus awali dulu dari Teteh lahir di mana misalnya, sekolahnya di mana, terus tiba-tiba bikin buku, tiba-tiba ada tempat keren gini. Mungkin the story life-nya untuk mengawali, nggak boleh cerita dulu Teh? Boleh. Ya. Kalau story mah pasti panjang ya. Mudah-mudahan saya bisa mempersingkat. Karena begini dongeng. Jadi saya lahir di Bandung. Jadi asli Bandung ya pokoknya. Asli Bandung 48 tahun yang lalu ya. Udah 2 tahun menjelang 50. Tahun 76 saya lahir dari bapak seorang seniman, Bu. Ya tadi cerita ya, ini rumahnya nih pisan Teteh seniman, tapi ternyata ada darah seni. Darah seni ya, dari bapak saya. Dia adalah pelukis realis dan naturalis, pelukis realis naturalis. Dia juga pemain musik. Kalau di Bandung pelukis dan pemusik. Kalau di Bandung ya lumayan dikenal dia teh. Jadi apa namanya, pemain drum. Pemain drum dulu di Krakatau. Ya sebelum Gilang ya. Terus langsung aja di spill gitu ya. Iya, di spill. Terus udah gitu. Namanya Kiki. Ya, Kang Kiki ya, terkenalnya. Terus grup Niki Ukur lah, kemudian pokoknya mah zaman itu aja Wadah ya. Wadah main drumnya. Gitu. Wah, Wadah band Bun bisa ya. Jadul ya. Terus Niskala lah apa, terus Brown Sugar sebelumnya juga Arifnya bareng sama papa juga. Pokoknya heboh lah di Bandung, dia lumayan seni. Kemudian ibu saya adalah wanita segala bisa, Bu. Jadi beliau tuh pintar menjahit, pintar masak, dan rajin di siga semacam posyandu RT gitu-gitu, ibu-ibu organisasi ya, ibu staff gitu ya. Ya itulah ya pokoknya. Dan rajin bertanam. Dia kayak punya apa sih, tanaman-tanaman obat kayak gitu-gitulah. Pokoknya kayak gitu. Nah, saya tuh dibesarkan teh Bu dengan 2 warna ya. Jadi karena waktu kecil ingat pisan ibu bapak saya tuh belum punya rumah lah ya. Jadi saya tinggal kadang di keluarga mama, kadang di keluarga papa. Nah, di keluarga ibu saya mah cukup religius lah. Jadi di keluarga ibu lah saya belajar ritual-ritual religi. Ini menarik ya. Saya diajarin sholat, ngaji dan sebagainya dari keluarga ibu. Keluarga bapak itu campuran.
Jadi nenek saya tuh saya panggilnya Oma karena darahnya Belanda. Oke. Walaupun muka saya nggak ada bule-bulenya Bu, teka bagian. Ya. Iya. Nah kalau kakek saya tuh Raden-Radenan lah Bu, gitu. Ya jadi tentara juga beliau gitu. Kakek saya dari ibu saya juga tentara. Nah saya belajar kalau dari keluarga bapak tuh budaya. Oke, jadi Ya. satu agama, satu budaya. Dan Wah, seni. lengkap berarti. Ya, karena Oke. kakek saya pelukis juga. Oh, Jadi oke. bapak saya dapat dari kakek. Ya, yang sekarang ngerasa teteh nurun si seninya apa? Saya sisi seninya. Hah? Kayaknya ibu saya kan nyanyi juga. Ah. Kayaknya saya rada halimpu lah suaranya. Oke, Alipo. Oke. Dan mungkin seni ngomongin orang ada ya, bisa itu kali ya. mah kuat Bu di saya Bu. Jujur aja saya mah tukang judging Bu. Ya, saya mendapatkan darah seni dari ayah saya ya untuk sangat rajin membicarakan orang lain. Itu, Iya, oh itu skill teh, Itu jangan nggak salah. boleh, itu harus diakui itu. Harus diakui, Dan oke. bapak saya tukang ngomongin batur emang. Oke. Ya, oke. Nah kemudian apa ya? Ya itulah ya. Nah kalau mengurut lagi sih itulah saya dapat dua perbedaan itu. Oke. Nah saya tuh dulu baru bisa berbahasa Indonesia umur 8 tahun Bu, kelas 2 SD. Terus? Karena masa kecil saya dididik sama kakek saya yang budaya itu untuk berbahasa Sunda. Oh gitu. Iya, kok anak saya mah bahasa Inggris ya yang didahulukan. Saya bahasa Sunda pisan. Wah keren pisan. Dulu mah frustasi Bu, karena menyesuaikan dengan sekolah di waktu itu SD Banjarsari kan lumayan ya di Bandung teh ya terkenal lah favorit. Nggak bisa bahasa Indonesia. Itu saya minder Bu. Serius? Bener. Jadi itu memang bahasa sehari-harinya Sunda. Sunda dan Sundanya lemes. Kalau misalnya kita ngomongnya kasar itu galak kakek saya. Tata titi. Wah ini menarik. Jadi kakek saya masih kadang pakai belangkon kayak gitu-gitu, Iya, pakai iya, tongkat iya, gitu. Bangsawan banget gayanya Bu. Oke. Gitu. Wah menarik. Nah Ya. itu kan udah ya. Jadi Ya. dari latar yang sangat mix gitu Mix ya, gitu. luar biasa keren. Dan ini saya baru ketemu sama narasumber yang 8 tahun. Saya tuh tadi mikirnya mungkin karena nenek Belanda pasti Belanda atau Inggris, tapi iya Sunda. Itu Sunda. Belum nemu teh. Betul. Jadi awal-awal kayak gini Bu, saya tuh mau ke air gitu ya, mau ngomong ke guru saya, iya teh ngomong mau ke WC, saya nggak bisa. Oke. Saya taunya balik kacai, Iya, gitu iya. kan. Jadi ngompol saya tuh Bu, saking nggak bisa saya ngomong bahasa Indonesia. Tapi kan maksudnya dari Bandung mah kan ya sebetulnya Ya, kalau sebenarnya mah kan. ngerti-ngerti Iya. aja. Cuman ya itu ya. Iya gitulah ya. Wah ini menarik sih. Kayak awal-awal kayak ngobrol sama teman, mari kita ulin gitu Bu. Mari kita ulin. Wah ini seru sih. Gitu, Bu. Oke teh nuhun pisan Oke. teh ini menarik ya. Nah ini menarik ya. Saya pertama ketemu Teh Vivi ini. Teh Vivi baru bangkit dari sebuah, ini langsung jump ke situ ya Teh Langsung ya, ya. loncat Karena ini ya. part menariknya bahwa kayaknya teman-teman harus mengulang untuk mengetahui, karena kalau yang nonton episode kita pasti tahu gitu. Cuman Siapa ya? menuju kepada The Cycle Breaker nih, saya Harus rasa lewat situ dulu ya. seorang Teh Vivi yang bisa bikin 2 buku tuh unbelievable. Kenapa? Karena Abu tahu cerita di saat-saat Teteh mengalami itu yang nanti kita Iya. cerita, itu kan gimana mau berkarya bikin buku orang bedain ini siang atau malam aja bingung, Betul. kasalan kata. Betul. Ya, jadi Teh Vivi pernah masuk ke dalam satu fase yang mungkin nanti bisa diceritain, dan di fase itu untuk lepas, untuk bisa berkarya, wah itu luar biasa Teh. Nah, kita ngomongin dari fase dropnya dulu Teh. Iya. Drop, nanti Teteh melampauinya gimana sampai terjadi buku satu sedikit, sampai nanti kita akan bahas The Cycle Breaker. Oke. Karena yang Abu tangkap di sini Iya. penting sekali untuk memutus rantai, untuk memberikan sebuah edukasi ke generasi yang akan datang. Ketika kita hanya mendapatkan sesuatu dogma dan doktrin dari atas gitu. Karena mau nggak mau, suka nggak suka, next generation itu nggak bisa menggunakan metodologi yang sama untuk let's say pendidikan, Betul. pengajaran gitu. Betul. Jadi saya melihat, jujur Teh ya, waktu saya baca Cycle Breaker ini, beberapa bulan yang lalu saya baru bikin launching program baru, namanya Ruang Cerdas. Oke. Ruang Cerdas adalah tempat di mana saya mengumpulin guru sama orang tua untuk mengajarkan kesadaran dari kelas yang paling awal, usia 0 sampai 7. Ya. Dan salah satu big picture kita adalah bagaimana untuk kita nge-break yang asalnya kalau kita dikasih pengetahuannya dari warisan A gitu,
ya kita penting untuk merubah for the next generation, generasi yang akan datang gitu. Ya, Nah, nyambung. jadi ini pas ngeliat, wah, iya mah kudu panggih, harus ketemu gitu. Iya. Karena serius deh, yang udah janjian 2 tahun 3 tahun yang belum ketemu sampai sekarang banyak deh. Oh gitu, Wah, belum ininya ya. Belum pas. Belum pas. Jadi ini nggak tahu kenapa beberapa hari yang lalu kita kontak bisa sampai sekarang. Wah itu mah amazing. Udah cuman mau ngirim ya. Nah, waktu tadinya itu. dan kagoknya Kagok, ngirim ya. kalau nggak langsung ngobrol sama penulisnya kan luar biasa. Nah teh mungkin boleh kita bicara black area-nya dulu. Saya sebut black area itu adalah masa-masa gelap, Iya. quote and quote ya. Iya. Karena saya rasa teman-teman akan relate bahwa gimana Teh Vivi melampaui Iya. si kegelapan itu sampai bisa melahirkan 2 buku gitu. Mangga. Iya. Kalau bahasa gaya sekarang mah The Dark Night of the Soul, ya. The Dark Night of the Ngerai. Ya. Emang ngeri sih. Jadi titik terbawah dalam hidup ya. Jadi apa namanya, berawal waktu itu tuh lagi hamil anak keempat kelima yang kembar gitu ya Bu. Jadi waktu itu di usia yang udah menurut secara kedokteran katanya tidak disarankan lah udah punya Itu anak lagi. usia berapa berarti? Berarti 42 ya? Oh 42. Oh itu riskan ya? Iya riskan. Di atas 40 Di atas 40 ya, Oke. gitu. Dan anaknya juga sebenarnya udah 3 kan ya gitu. Nah, Jadi memang hobi? iya hobi Bu. Makanya ada ruang mesum di belakang. Iya bagus ya. 5 guys. 5 anak kayak. Nah, 5. jadi memang bukan kayak apa namanya ketidaksengajaan gitu ya. Ini memang benar-benar saya dan suami memang ingin punya anak lagi. Oke, memang direncanakan. Memang direncanakan. Nah, kemudian prosesnya itu saya awal ya kehamilan 3 sebelumnya ya baik-baik saja karena memang nggak pernah mengakses berita-berita tentang kehamilan. Jadi saya cuma percaya otoritas dokter. Kalau kata dokter sehat ya sehat. Oke. Nah waktu itu karena apa ya? Sebenarnya waktu itu saya gara-gara nonton artis yang apa namanya meninggal di kandungan anaknya kembar gitu loh. Oke. Jadi saya terpengaruh Bu waktu itu. Terpengaruh. Wah rada tegang Over nih, gitu. information lah muncul baru udah kayak namanya. Bener. Ya, Mulailah oke. saya main browsing. Ya gitu. Wah browsing kalau lagi hamil usia di atas 40 teh akan efeknya gini. Apalagi kembar. Intinya adalah 90% berita yang saya akses itu negatif. Teh kenapa itu terjadi hanya waktu anak si kembar? Kenapa? Karena apakah Teteh udah mulai menyadari bahwa dokter bilang usia ini riskan untuk hamil, apa dan lain-lain? Apa yang men-trigger kok jadi tiba-tiba pengen banyak dapat info tuh apa awalnya? Kembarnya. Oh, karena belum pernah yang pernah, 3. gitu loh. Oke. Iya. Jadi excited gitu ya. Iya. Maksudnya ini kembar, Sesuatu yang something baru new. kan. Iya. Dan maksudnya kok kan awalnya pas dikasih tahu dokter teh 1 dulu awalnya. Baru 2 minggu kemudian ada 1 lagi. Oke, untung nggak nambah lagi ya. Udah minggu. Jadi nggak minggu artinya. Oke, terus. Nah, terus apa namanya ya udah dari situ tuh saya bergumul dengan berita-berita itu sehingga lama-kelamaan sepertinya itu menjadi nyata hal-hal yang negatif itu gitu. Nah, mulailah horor-horor itu jadi dari mulai kehamilan 4 bulan ke atas tuh udah mulai saya tidak merasa nyaman lah pas hamil teh ya. Lebih ke arah khawatir dan cemas akan terjadi ini, akan terjadi itu gitu ya. Nah, menjelang udah sekitar 3 kan kalau lahiran tuh rata-rata 40 minggu ya. Aman tuh di atas 36. Nah, saya tuh di usia 30-an tuh udah banyak bolak-balik ke rumah sakit, Bu. 30 minggu. 30 minggu tuh gitu. Bolak-balik ke rumah sakit. Mulailah gejala-gejala yang tiba-tiba lemes, tiba-tiba. Tapi nggak ada apa-apa di kandungannya mah. Nggak ada apa-apa kata dokter. Nah, terus kenapa tuh? Ya kenapa tuh Bu? Ya nggak maksudnya kan kata dokter udah Bu nggak apa-apa kan gitu merenya. Iya mungkin. Iya. Iya karena saya terlalu merasa yang ditulis itu Bu. Jadi kalau misalnya tensi saya mempengaruhi. Katanya kalau hamil itu hamil kembar terus usia segitu tekanan darah kita akan naik. Kita akan kena diabetes. Karena itulah Bu ya. Nah jadi saya tuh tensi itu sampai berulang kali Bu. Karena untuk memastikan bahwa tensi saya beda 2 dari angka yang normal aja saya udah cemas. Padahal dulunya saya nggak pernah tensi Bu, nggak tahu tensi saya berapa.
Jadi tiba-tiba semua kecemasan naik, khawatir naik, naik semuanya. overthinking naik. Naik. Wah menarik sih. Terus? Mulai edannya ya setelah lahiran. Oh kirain lahiran selesai enggak? Oh enggak. Lah, oh iya oke, Dan bener. saya tuh inget pisan ya Bu. Saya rasa dosa nih ya. Jadi menjelang 32 minggu, seminggu sebelum itu saya ngomong sama si kembar yang di dalam kandungan. Keluarlah. Saya bilang gitu Bu. Saya nggak tahan. Gak tahan. Nggak tahan dengan kehamilan dan kecemasan ini gitu. Oke. Saya pikir kalau udah keluar lega itu semua. Oke. Gitu. Saya udah pikiran saya ya kehamilan ini yang membuat saya jadi gini gitu. Saya Jadi udah mulai nyalahin saya teh Bu. Oke. Gitu. Terus? Nah, dia teh nurut Bu sama saya. Saya teh sampai bilang keluar di tanggal anu gitu Bu. Keluar di situ Bu. Dalam kondisi 32 minggu. 32 minggu 30 yang harusnya 40. masih jauh, prematur Bu. Iya. Dan mereka akhirnya 1 bulan di Rumah sakit. di apa namanya tuh ICU ya. Iya. Pakai alat-alat Bu semuanya. 32 tapi keluar tuh kondisinya normal. Iya di apa namanya di sesar. Jadi kondisinya itu yang kecil udah kesulitan mengambil darah dari ini gitu. Jadi harus segera gitu loh. Oke. Di tanggal itu teh. Dah. Itu ingat. Lahir. Terus? Nah dari situ teh saya tenang banget awalnya, sempet tenang karena begitu lahir udah gitu ya. lega, begitu ditensi kembali normal, tidak bagus Bu segala macamnya. Nah mulai cemas lagi, mulai lagi muncul nih si kecemasan itu pas saya dicek tensi saya rada naik sedikit sebenarnya Bu. Dan si dokter bilang ibu harus minum obat penurun darah tinggi. Oke. Dan tidak bisa menyusui. Bu, mulailah saya di situ Bu. Oh, lagi ya. Lagi, Stage jadi lagi. ya. Jadi lagi. Nah ini mulai gejala-gejalanya tuh. Dari semenjak itu kan anak saya di rumah sakit, saya mah pulang. Nah itu Bu, setiap saya pulang, saya cuman bertahan 2-3 hari balik lagi ke rumah sakit karena gejala-gejala yang aneh terus. Dan setiap minggu rubah-rubah terus gejalanya. Dari mulai sesak, kemudian tensi yang menjulang, terus kemudian segala macam pokoknya. Kebayang sampai sih. yang terakhir itu udah parah banget, tremor. Dari yang tremor hanya kaki kemudian tangan, terakhir tuh seluruh badan saya tremor dan mata saya gerak-gerak sendiri Bu, tremor juga Bu. Pokoknya shaking aja. Shaking dan gak bisa tidur berapa hari. Oh gitu? Iya, jadi si tempat tidur aja goyang Bu gitu. Ya sempat Teh Vivit pernah cerita waktu kita ngobrol bahwa sampai mau jalan kemana aja nggak berani kan? Udah nggak berani. Nah itu mulai ya ketakutan. Tidur ya saya takut nggak bangun lagi. Mandi saya takut, kena air ya takut Bu. Kelangkahin kaki ya takut. Jadi ruang aman saya adalah kasur di tempat rumah sakit. Nah yang pas tremor itu terakhir saya udah nggak sanggup lagi untuk di rumah sakit karena ternyata ruang aman saya yang saya pikir Itu aman. bisa menyelamatkan saya karena selalu sampai sana tuh normal lagi gitu. Oke. Udah nggak aman lagi, saya akhirnya ke rumah. Pulang. Oke. Abis itu proses selanjutnya adalah dibawa ke psikiater. Gitu, dibawa ke psikiater, dikasih obat. Saya makin ngaco karena saya tuh memang dari kecil nggak pernah biasa minum obat Bu. Oke. Jadi sebelai parah. Ya, oke. jadi dikasih obat tuh malah nggak sadar lama Bu. Oh gitu. Dikasih makan obat jam 2 abis makan siang ya Bu ya. Tapi diagnosa psikiaternya apa? Ya itu anxiety disorder, panic attack disorder menjelang depresi. Oke, anxiety, panic attack. Iya. Oke. Itu. Terus obat konsumsi? Obat konsumsi. Nah saya pikir kan kayak sakit batuk ya, minum obat terus selesai. Minum obat makin aneh. Udah keluarga saya udah nggak ngenalin saya lagi Bu, karena saya udah menjadi pribadi yang bukan saya lagi. Beda aja. Saya udah nggak bisa diajak ngobrol. Sampai supir saya di sini apa segala macam pada narangis Bu, karena nggak ngelihat si ibu teh kemana gitu loh. Dari pandangan mata, dari bicara apa segala macam udah bukan saya Bu. Gitu. Dan saya juga kayak ada nggak ada di sini teh gitu Bu. Gitu ya? Iya, nonton TV kemana gitu. TV-nya bodor, sayanya nangis. Udah gak nyambung Bu. Gitu. Nah yang paling parahnya adalah ketika si kembar ini dibawa ke rumah setelah 1 bulan. Jadi lucu, 3 minggu tuh mereka fight udah oke. Tapi ibunya gak siap nerima anaknya.
Padahal si anak udah Si mau anak udah ready. Oke. Segalanya udah sehat, Bu. Dari mereka lahir cuma 1,3 kilo. Sayanya nggak siap. Jadi ditunda 1 minggu mereka di sana. Sampai ke sini pun saya nggak berani gendong, Bu. Bukan yang apa sih baby blues gitu, bukan. Takut pisan, Bu, saya. Tapi kan Teh kalau logik ya, Teteh mungkin khawatir karena ada apa-apa. Udah lahir. Nah ternyata sih Saya udah semua kan. akarnya apa sih? Nah, ini akarnya udah panjang, Bu. Ketemu akarnya itu saya baru setelah saya memulihkan diri lah, baru ketemu itu. Nah sebelum ke situ Ada di sini, Bu. ada di sini Ada. ya. Oke. Iya. Jadi kalau mau tahu akarnya nanti Ada ini di ya. situ. Tapi ini nggak tahu di launching atau nggak katanya. Lucu ya, bikin buku tidak untuk di launching tapi untuk pribadi. Nah itu menarik sih. Kan senang menulis nggak harus jadi penulis, Bu. Oke, senang menulis nggak harus jadi penulis. Oke, nanti kita detailin itu. Iya. Teh. Nah, apa waktu itu Teteh titik balik ketika udah gitu, Ya. terus fight back sampai kan Teh atuh ya. Kenapa tadi Abu bilang super amazing? Gak mungkin di kondisi gitu bisa bikin buku, bener? Iya, Gimana? Jauhin lah kalau kata orang Sunda mah gitu. Nah, iya. apa yang Teteh lakukan sehingga Teteh bisa turn back, strong lagi, dan kembali ke dalam tanda petik esensi lagi gitu, ke Teh Vivi lagi gitu, gimana? Iya, kondisi gelap banget ya itu ya di situ ya. Nah, saya ingat banget nih titik naik mulai ke atas itu adalah ketemu seorang penyembuh yang menggunakan metode-metode tradisional lah, Bu. Healer aja ya. Healer ya, tapi dia juga dokter gitu. Jadi saya di terapi lebih kepada relaksasi. Karena dia sudah tahu bahwa saya tuh sakitnya cemas. Kan? Tapi medis mah udah nggak aja waktu Enggak, itu ya? saya udah nolak aja. Nolak? Sayanya juga takut karena itu kan nggak bangun-bangun ya kalau pakai obat. Oke. Gitu. Nah, dia itu mulai masukin, Bu, pada ke bawah sadar saya ya kayaknya. Reinstall Mulai ya. bisa ulang. Nah, waktu itu proses pertama ternyata ketakutan dasar masa kecilnya belum keangkat, tapi ada yang di permukaan yang harus diberesin dulu yang terdeteksi sama dia, Jadi sama beliau. rootsnya gitu. Ya. Sampai kan Teh Vivi ini lepas dari sosial media lah. Iya, saya hilang. Ganti nomor telepon segala Padahal macam. teh paling gaul se-Bandung Raya lah. Ya. Pokoknya wah udahlah. Iya. Kan aneh ya. Iya, kabupaten juga lah. Oh kabupaten boleh lah. Cimahi termasuk merenya. Termasuk lah gitu. Padalarang ya. Iya. Lembang. Lumayan ya. Makin meluas ya tampaknya ya. Naik kuda di sana. Nah, iya. Kayaknya mau pemilihan ya kayaknya next. Ya, jadi kebayang nggak orang yang sangat gaul, sangat ada di mana-mana, sangat ngolecer kata-kata orang Bandung, ya muter terus dan ya sebagai penggiat di WO juga gitu ya. Iya. Maksudnya 20 pokoknya tahun. gaul pisan terus tiba-tiba zut hilang. Itu orang-orang aneh gitu dan di sosial media hilang. Nah, terus saya habis gitu ketemu si healer ini. Nah, yang pertama dilepas doktrin. Jadi saya ada sebuah ajaran ya gitu. Yang mana menimbulkan sebuah trauma besar di situ Teh. Di si ajarannya. Di si ajaran. Jadi ternyata Teh ya, ini menarik. Iya. Selain salah pergaulan, yang lebih bahaya adalah salah pengajian. Betul. Itu lebih ngeri sih, Bu. Lebih ngeri. Iya, oke. Gitu. Nah, di situ saya tuh dibantu untuk lepas dari ajaran itu. Oke. Itu Karena aja saya melekat banget ya. ternyata fanatisme saya terhadap sebuah ajaran tuh kuat pisan gitu. Gitu. Nah, ketika akhirnya bisa lepas, itu mulai tuh Bu, saya mulai kembali agak sedikit terkoneksi karena ada kelegaan di awal gitu ya. Mulai rileks saya teh gitu Bu. Nah, tapi terus dia teh karena kan waktu itu terapinya tuh tiap hari Bu. Tiap hari? Karena saya nggak stabilnya terus-terusan Bu. Oke. Ya tiap hari harus ketemu dia gitu tapi awalnya. si healer ini top ya, maksudnya iya. Ya, ini nih, ya, dia tahu itu gitu ya. Oh itu mantap. Terus? Barulah ketika dia melihat saya udah di titik tertentu, barulah saya dikenalkan dengan belajar meditasi. Ketemu Kang Sony. Gitu. Oke. Belajarlah meditasi buka hati. Iya. Terus, sama Mas Sony waktu itu ya. Gitu diajarin. Dari situlah Bu saya mulai terkoneksi. Ternyata yang pokoknya mah kegelapan itu teh sebetulnya adalah mengantar saya untuk berkenalan hati. Wah keren. Karena saya teh gini banget Bu. Iya. Otak kiri saya teh kuat pisan Bu. Oke. Tapi pas pisan sih ketemu Mas Sony itu pasti. Masih. Soalnya dia juga dulu gini. Gitu ya. Sangat kiri gitu ya. Dia tuh sampai amnesia.
Iya, dia iya, jatuh iya. lupa semua, Iya. baru ketemu gitu. Iya. Tuh, Bu. Seru sih. Nah, begitu udah masuk ke buka hati, Iya. terus masuk ke apa namanya meditasi, better. Membaik banget ya, tapi maksudnya ya butuh penyesuaian proses karena memang mungkin secara pola saya tuh udah sangat kiri gitu ya. Oke. Jadi masih kayak tetap perlu sebuah otoritas untuk saya bisa percaya ajaran lainnya gitu loh, Bu. Oke. Barulah saya keliling dan dialog positif lah membantu ketemu banyak guru-guru yang saya bisa terkoneksi dan mendapat ilmu-ilmu yang membuat saya rileks sebenarnya, Bu. Ya. Dan Waktu saya itu tuh sangat merasa terhormat dan bahagia karena di buku pertamanya ada episode dialog positif Iya. gitu ya. Itu memang Itu. nuhun pisan gitu dan Iya, karena itu terasa sendiri ya, Bu ya, Oke. gitu. Oke. Betul-betul apa yang saya butuhkan di saat itu gitu ya. Entah apalah itu pencerahan atau apa. Hanya kata-kata satu kalimat aja kayak ini gitu ya. Bener sih teh. Aduh, apa Bener yang sih. saya tanyain gitu selama Bener ini sih. teh kan ternyata kepala saya teh penuh dengan kenapa ya, mengapa ya, dari mana ya gitu. Ternyata jawaban-jawabannya melewat begitu aja gitu. Tapi tadi statementnya kuat banget sih. Mengalami kegelapan untuk mengenal hati. Ya. Wah, itu bakal jadi judulnya sih hari ini. Oke. Saya tuh kalau podcast nggak tahu judul, Iya. nggak tahu apa. Jadi nanti dapatnya dari obrolan. Oke. Judulnya itu aja. Kegelapan menuju hati. Oke, teh. Oke. Kan teh, maaf ya, kalau kita bicara bahwa melekatnya kepada sebuah dogma tertentu, doktrin tertentu kan lepasnya susah Iya. pisan teh. Banget. Apa yang teteh lakukan saat itu untuk bisa melepas? Karena punten Iya. pisan. Banyak yang relate teh. Iya, Banyak banget yang relate tentang ini, baik disadari maupun tidak. betul. Nah, teteh, kok bisa sih ini nih yang udah bertahun-tahun di gini tiba-tiba gitu? Ya. Gimana teh? Itu teh menurut saya menyadari dulu ya. Menyadari kalau yang terjadi sama saya kan sakit mental dulu ya gitu. Oke. Saya nggak tahu sama teman-teman yang lain lewat apa gitu ya. Tapi mungkin sebetulnya sebelumnya juga sudah mulai gitu ya diberi peristiwa-peristiwa tapi sayanya kan nggak ngeh. Oke. Akhirnya dikasihnya sesuatu yang ini. Nah, si doktrin-doktrin itu mulai berguguran, itu perlu usaha sih, Bu. Karena itu udah melekat banget ya, Bu ya. Tapi kan pertama pasti ada penolakan kan? Maksudnya? Enggak. Ini yang terbenar. Pasti kan? Iya, pasti. Gila sih. Pasti, makanya takut melepas juga karena merasa ini benar. Oke. Dan biasanya kalau yang saya alami ya, Bu, si doktrin atau ajaran-ajaran ini tuh menurut saya sempat memberi jawaban pertanyaan yang akarnya dari rasa takut saya gitu, Bu. Oke. Kan sebenarnya pertanyaan-pertanyaan di kehidupan teh pasti akarnya sebenarnya rasa takut, Bu. Iya. Benar gak sih, Bu ya? Gitu. 99%. Iya. Yes. Nah, kalau di kasus saya teh takut nggak tahu saya teh gitu. Jadi takut mati mah udah pasti gitu ya zaman itu tuh. Nah, sosok-sosok yang memberi saya ajaran-ajaran ini teh sempat memberi jawaban yang menenangkan. Jadi melekat. Jadi, ya udah, Oke. saya bisa berlindung Iya. di ajaran ini. Wah, Ajaran ini memberi jawaban. bener deh. Bener gak? Teh, ini saya dapat quotes ini waktu saya dapat sesuatu untuk ngeberesin dialog positif. Sesuatu yang terlalu melekat tuh nggak sehat. Iya. Karena saya waktu itu berpikir bahwa kenapa ya harus ada panggilan buat berhenti? Kan bermanfaat. Betul. Tapi ternyata tanpa sadar teh, Ya. merasa bermanfaat padahal lagi Padahal melekat. lagi melekat. Tipis banget gitu ya. Tipis pisan sih. Iya. Wah, dahsyat. Saya juga merasa selamat. Eh, Padahal saya melekat kan gitu. merasa selamat padahal melekat. Benar-benar. Gitu. Nah, kemudian akhirnya ya maksudnya menurut saya di saat itu pelekatan saya udah di level fanatisme. Kalau udah fanatisme udah si paling Ya, benar. gitu. Iya. Sehingga ngelepasnya juga Berat. berat. Oke. Dan menurut saya untuk yang benar-benar kuat fanatismenya perlu peristiwa besar seperti yang saya alami. Betul teh. Ya mau nggak mau. Bener teh. Bener pisan teh. Nah kalau nggak mah dia mah aman terus rasa-rasanya. Aman terus. Apa yang saya percayai, yakini sudah mengamankan saya. Kenapa saya harus berpindah? Oke. Bener nggak? Bener teh. Gitu.
Wah, edan sih. Gitu. Tapi maksudnya ya balik lagi ya. Setiap orang pasti punya jatuh temponya masing-masing. Iya, Punya ada journey-nya masanya. masing-masing. Tapi kita bisa belajar dari ini bahwa apapun, mau siapapun, ada kata terlalu melekat, nggak sehat aja. Iya. Apapun gitu teh. Nah, udah tuh begitu udah mulai kenal hati, apa dan lain-lain, ada proses perbaikan Iya. gitu. Itu berapa lama dari Teteh kira-kira mulai nyadari saya kayaknya harus melepas ini deh si fanatik sampai Teteh bener-bener normal lagi back kepada si Vivit yang lama gitu ya. Iya. Si esensi Teteh itu berapa lama? Saya melepas ajaran itu, terutama ritualnya, itu sekitar dari pertama memproses sekitar 3 bulan. 3 bulan. 3 bulan Ya, bener sih. dengan diaping tiap hari. Bener Teh. Karena Berat, proses Bu, itu. berat sih, berat. Tapi lepas ya abis itu. lepas Dan Teteh ya. belajar ngerti bahwa abis gitu ngelihat kepada sesuatu nggak lebay gitu ya. Iya, nggak too much ya. Walaupun kadang-kadang pola itu ada, Oh iya. tapi bisa disadari. Oke. Kecenderungan kita untuk kembali melekat pada sesuatu ajaran apapun itu karena sudah menjadi pola sebelumnya besar. Oke. Makanya proses kesadaran juga harus dilatih terus gitu. Oke. Jadi teman-teman sampai sini mungkin kita bisa mengambil pelajaran bahwa apapun hal yang mungkin kita nggak suka gitu ya, kita sebut itu penderitaan atau apa, itu tuh jalan semesta untuk membebaskan kita sih. Ya. Kalau di film Matrix kan mau pilih pil biru atau merah nih. Di biru nyaman tapi membodohkan, di merah sakit tapi membebaskan. Ya. Mau nggak mau gitu. Mau nggak mau. Dan itu semua pilihan sesuai dengan jatuh tempo kan. Betul. Dan Teteh abis itu dapat turning point yang lebih ngerti lebih dalam pasti kan. Iya. Lebih memahami dan seterusnya gitu. Nah muncullah buku pertama. Nah buku pertama karena udah pernah jadi Ya, udah ya. udah ya. Karena ini yang sekarang yang seru adalah kenapa jadi cycle breaker tuh apa sih Teh? Ya, The Cycle Breaker ini sebenarnya diambil sebagai judul pameran. Pameran keluarga waktu itu kolaborasi saya dan papa saya almarhum dengan cucu-cucunya. Oke, dengan jadi anak-anak bikin saya. bareng satu keluarga. Iya, betul. Lucu banget. Terus Nah, ini tuh sebetulnya temanya awalnya bukan ini. Jadi kan saya bikin sebuah tim yang membantu saya karena saya betul-betul nggak pernah ikut pameran dan lain sebagainya. Oke. Saya cuman seneng melihat apa namanya talenta anak saya, kemudian bapak saya juga gitu ya. Kayaknya seru ya kalau dipamerankan, awalnya gitu aja. Kemudian diajukan sebuah tema, terus saya kurang sreg. Terus tiba-tiba saya tercetus begitu aja, kok saya pengen ini gitu. Judulnya? The Cycle Breaker. Oke. Nah, terus kemudian tiba-tiba mengalir begitu aja. Jadi proses sebelum ini sebenarnya adalah kan waktu itu sakit ya Bu ya. Kemudian mulai pulih. Nah, kan saya yang tadinya gaul Tea kan dipaksa kembali ke rumah. Makanya judulnya kembali ke rumah. Nah, saya tuh kan tidak pernah real melihat apa sebenarnya yang terjadi di rumah saya. Jadi mungkin karena sibuk gaul. Sibuk gaul. Saya nggak tahu itu mah urusan yang di rumah. Pokoknya di rumah aja. Di rumah mah pulang ya. tahu beres. Tahu beres. Oke. Oke. Nah, pada saat pemulihan itu kan saya mulai nggak, maksudnya sebelum pulih itu kan saya udah mulai nggak berfungsi ya. Itu kan udah nggak bisa kayak ngasuh, ngajak ngobrol mereka apa segala macam udah nggak bisa. Saya tuh cuma bisa duduk ngelihat aja gini, kayak yang Cilepeng gitu ya. Yeah. Nah, tapi barudak gimana waktu Teteh kan 1 2 3 mah kan udah ngerti pasti. Iya. Mereka responnya gimana? sedih ya kelihatannya Oke, Bu. Dari gesturnya ya. Iya. Saya udah Tahu gitu ya, lah, ngerasa. Terus ada beberapa yang nangis lah apa segala macam. Nah, itu tuh saya tuh kembali mengenali satu persatu dari mereka Bu. Gak kenal Bu. Saya tuh selama ini gak kenal Bu. Jadi yang saya kenali adalah sisi-sisi negatif mereka Bu. Sebelum saya sakit itu. Anak saya yang gila games, yang saya taunya oh yang paling gede tuh gila games. Oh yang kedua nggak ada kemauan. Dia disuruh ini susah, disuruh ini gitu ya. Terus yang ketiga tuh tantruman gitu. Jadi selalu fokus saya pada hal-hal yang negatif dari anak-anak saya. Oh kok ini menarik sih. Ini banyak pun Teh kenapa saya ngomong banyak. Ini barusan tuh ngobrol sama psikiatri, sama Dokter Rama bahwa banyak banget orang tua yang nggak kenal sama anaknya. Betul Bu, itu terjadi Mas. Dan yang dilihat itu hanya hal yang dia nggak sukanya. Iya,
kuat saya gitu, label banget, udah terlabel anak yang ini begini, anak yang begini begini. Nah terus setelah teteh pulang, Nah saya kan nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi misalnya sama anak saya yang pertama, saya cuma bisa masuk ke kamarnya terus duduk kayak gini Bu, ngeliatin, lemas kan badan saya, ngeliatin. Nah dari satu persatu yang saya perhatikan, lah saya kok udah mulai melihat talenta-talenta yang luar biasa Bu dari anak saya. oh teteh ngebaca gitu? Mulai kebaca, padahal saya tidak berkomunikasi, saya tidak melakukan kontak yang intens gitu ya. Tapi, kok anak ini teh pinter ini ternyata. Ini teh bisa ini ternyata. Ini nyambung pisan nih sama obrolan barusan teh. Belajar melihat sesuatu yang tajam dan positif dari siapapun. Ya itu kan gak kelihatan. Gak kelihatan Bu, selama ini. Oke. Layarnya kuat gitu. Nah dari situlah saya baru ngeh bahwa ini anak-anak saya teh ada yang jago ini, ada yang jago ini, ada yang jago ini. Plus kondisi terburuk mereka saat ini tuh ada di mana Bu? Secara psikis. Nah itu saya tulis di salah satu. Kalau boleh saya baca. Oke. Biar tahu kondisi chaosnya kayak apa. Oke. Boleh saya baca? Oke. Tapi sebelum teteh baca, The Cycle Breaker ini diawali dengan satu hal yang jadi, kita tuh punya ini teh, punya hashtag belajar kita gitu ya. Jadi saya mau sedikit cerita, dalam histori penelitiannya Abu, hampir 14 tahun, belum pernah menemukan satu komunitas dengan semangat belajar yang luar biasa sama teman-teman TikTok ini teh. Oke. Jadi kebayang kalau Abu Live itu penonton bisa 1000, 1100, itu luar biasa. Iya. Dan kita punya satu hashtag yang nomor satu namanya adalah sebanyak-banyak yang kita tahu, lebih banyak yang kita nggak tahu. Dan ini hashtag kita yang kedua. Oke. Password kita yang kedua adalah untuk kehidupan di hari ini. Oh iya, aku nggak punya TikTok soalnya. Iya. Tapi maksud Abu tuh ini pas ngebuka Pas pertama. banget ya. Ini kan kita banget guys, gitu maksudnya. Oke. Sama teman-teman tuh selalu hari ini. Oke. Dan kita selalu punya mantra, apapun kesulitan, mantranya cuma satu. Ntar juga lewat. Iya. Ntar juga lewat. Karena kenapa? Ya hidup hanya untuk hari ini di sini. Wah, Nyambung ya. Edun deh. Edun nih mah. Mangga, silakan. Mau saya yang bacain atau teteh yang baca? Boleh, Abu juga boleh lah ya. sok, Saya yang bacain. juga kudu pakai Yang mana? kacamata. Oke. Wah, ini luar biasa sih. Merinding Ini ilustrasinya sama anak beneran. saya yang gitu. Binar. Nah ini Bu, Oke. judulnya Keluarga Adiksi. Keluarga adiksi. Oke. Kayak mau baca puisi Rumi nih. Oke, jadi ini ada di halaman 22. Judulnya aja udah menarik ya. Judulnya adalah Keluarga Adiksi. Ketika dipaksa kembali ke rumah, kulihat pemandangan yang tak biasa. Satu anakku teriak dengan bahasa hewan di malam hening, melempar semua gawainya kesal kalah. Kupanggil. Ia marah karena takut pasukannya mati, pasukan hayal yang jadi nyata dalam angannya. Kuhentikan semua yang buatmu kembali bermain, lalu kamu coba segala cara ala pecandu narkoba. Satu anakku yang lain cemas atas serangan pedofil liar di laman Instagramnya. Setiap hari tak lagi sanggup tidur dihantui bayangan yang mengancam. Anak yang lainnya memukulkan kepalanya pada kaca jendela dan tembok saat keinginannya untuk menonton di tablet dihentikan. Anak kembarku mengikuti jejak 3 kakaknya. Lari dari dunia nyata, tenggelam dalam racun tontonan. Kamu di mana? Kamu asyik dengan renovasi rumah yang terus terpancing oleh Pinterest. Kamu asyik mengejar mimpi lewat eksistensi. Kamu pertaruhkan semua untuk usaha dan nama baik yang semu. Di mana suamimu? Ia sibuk bela negara. Juga sibuk membayar rasa bersalah atas tak hadirnya di keseharian. Kami keluarga adiksi. Wah ini sih. Dan ini bisa tertulis setelah teteh balik ke rumah. Iya. Kalau pakai bahasa teologis mah mengikro. Iya. Ya satu-satu. Tuh. Diam. Diam. Dan teteh baru ngerti, baru sadar, baru tahu bahwa anak 1 ini, 2 ini, 3 ini, si kembar ini gitu. Iya.
Teh yang ngebacanya aja langsung turbulence, ya. Dia dengan anak yang nomor 1 sibuk dengan Dia udah kena adiksi, Bu. adiksi. Iya, ya udah kan? kayak candu ya. Nah, pertanyaannya, resolving ini, memperbaiki ini, dan ketika Teteh beneran tahu ini semua, gimana sih Teh? Nah, saya melihat sebuah pola yang diturun-turunkan. Entah itu pola adiksinya, hanya beda aja bentuknya, ya gitu. Pak Teteh lihat pola. Iya, lihat pola. Tapi kata kuncinya adiksi berarti. Adiksi. Tapi ini dalam si Teh. Ketika Iya. Teteh nanya sendiri sama dirinya, Iya. kamu di mana? Kamu di mana? Kamu di mana? Ya, saya jujur ya, Bu, mengakui ya, bahwa ketika ini semua terjadi Teh, iya sumber-sumbernya saya lagi. Oke. Jadi mau nyalahin siapa? Enggak bisa. Ngelihat ini semua hanyalah melihat refleksi Aku aja. Di mana pada saat Iya. itu. Gitu. Edan Teh. Dan melegakan ketika saya bisa jujur ya. Oke. Karena selama ini kan kalau apa yang terjadi dengan anak, ya kita bisa salah-salahkan banyak pihak. Tuh. Ya, kita Betul. bisa salahkan pasangan, Betul. kita bisa salahkan Lingkungan. Iya. apapun itu lah Betul. Bu ya gitu. Betul. Nah jadi ketika saya melihat tuh, saya mulai bisa ngobrol sedikit demi sedikit lewat apa yang menjadi ketertarikan anak-anak saya. Jangan lagi pintunya lewat yang menyebalkan di mata saya. Oke. Nah, anak saya yang paling gede ini kan suka games banget, udah parah banget gitu. Jadi itu saya tulis tadi saya nulis tentang pasukan gitu. Iya. Itu ada sebuah peristiwa di mana saya panggil dia tuh udah sampai kondisi nggak mandi berhari-hari, hanya untuk nggak mau meninggalkan itu Bu. Kemudian dia bisa menggigit ponsel sampai rusak gara-gara kalah. Terus ketika dipanggil dia tidak mau duduk, dia bilang bicara cepat karena saya mau main, karena pasukan saya bisa mati kalau saya lama di sini. Gila nggak Bu? Wow, sampai gitu Teh. Iya. Itu gamenya kan yang kayak serang-serangan gitu Iya, ya Bu. ngerti. Itu Dan dia teh leadersnya gitu Bu. Komando. Betapa dopamin efek yang ngebuat dia untuk masuk ke maya, Iya. ilusi, jauh lebih real daripada ngobrol sama ibunya gitu. Udah shock saya ngeliatnya gitu. Oke. Ini udah adiksi ini. Ini udah ya makanya kayak narkoba gitu. Ini udah sangat halusinasi gitu. Dia bener-bener yang kayak mau mati aja gitu pasukannya asli. Yang cepet gitu lah. Ya, nah mulailah saya ini harus kita cepet stop gitu ya. Ya pengobatannya sama seperti ketika orang kena narkoba. Iya. Berarti kita akan ambil dulu alat-alatnya segala macamnya. Itu melewati proses ya. Iya. Saya minta bantuan pasangan saya waktu itu. Iya. Jadi untuk bisa membereskan ini. Nah kemudian jadi tadi ketemu sama keburukan yang parahnya, tapi juga ketemu sama talentanya. Saya tanya Bu, ya udah gini aja, kalau kamu betul-betul sangat suka banget Itu game. jadi gamers aja, saya akan lengkapi ruangan kamu jadi profesional gamers. Benar nggak Bu? Kagok edan gitu ya. Nah, tapi yang menarik adalah dia jawab saya nggak mau jadi gamers. Nah terus mau gimana dong? Nah barulah dia bilang dia tertarik dengan sistem, dengan animasinya Bu. Oh alah, jadi bukan games. Bukan gamesnya, dia tertarik gimana teknologinya gitu Bu. Teh gini ya, kalau aja obrolan ini ada early, ya kan nggak, ini kan menarik ya. Bener Kalau Bu. tahu aja kan. Tapi ya proses iya teh ya. gitu lah. Saya kan abai dari dulu, kasih aja apa yang dia ini kan gitu. Oke, terus. Terus udah gitu, nah mulailah saya udah mulai waras tuh dikit-sedikit ya Bu. Itu saya mulai nyambungin. Oh dulu tuh waktu kecil gambarnya tuh bagus pisan. Itu sangat detail banget gambar-gambar bangunan dia gitu, keren banget. Tapi saya tuh kan ikutkan dia di dalam tes-tes apalah gitu untuk kepribadian. Katanya cocoknya di teknologi, di kiri lah pokoknya. Yang arahnya itu nggak ke art gitu Bu. Sehingga saya tuh nggak pernah berpikir anak saya tuh ada Di sisi situ. art gitu. Percaya aja sama otoritas yang mengatakan bahwa anak saya nggak ke situ. Bener. Jadi mikirnya ini mah thinking, Iya. bukan art Iya gitu ya. betul.
Padahal art banget. Padahal art banget ini anak. Oke. Ini seniman pisan anak saya. Oke. Gitu. Jadi Ya itu kan darah atunya. ya Mau atau iya, terus teh. Nah, jadi saya mengarahkan dia tuh ke arah arsitek misalnya gitu, yang masih kiri banget lah gitu. Nah, udah gitu saya ajak mulai bisa ngobrol karena dijawab sama dia. Biasanya kan nggak mau jawab Bu kalau diajak ngobrol. Dijawab karena mungkin interestnya. Tuh. Jadi saya ngobrol. Ya karena ngelihat ibunya berubah kali ya. Iya. Dan terus kemudian akhirnya saya ketemu, barulah saya arah-arahkan, saya cari guru terbaik animasi, apa segala macam. Bu, anteng pisan, dan sekarang dia kuliah di animasi. Oke. Berarti sekarang semester berapa? 4 ya mau ke. Dan dia happy dengan Happy itu? udah mau magang dia. Udah kerja, maksudnya udah ngasilin sekarang teh Bu. Iya, happy pisan Bu dia. Dan itu terjadi sama anak kedua? Anak yang kedua. ketiga? Nah, anak kedua beda lagi Bu. Nah, maksudnya kedua, polanya sama. Teteh sama. melakukan Saya pendekatan ketemu yang ini, sama. Gitu. Oke. Nah, jadi ini tuh sebetulnya hasil dari bagaimana saya memproses keluarga saya gitu ya. Mengurut ulang pola-pola yang entah itu diturunkan dari leluhur saya. Iya. Ya, dari orang tua. Saya yang paling mudah lah orang tua. Ini dari mana sebetulnya. Saya melihat bahwa anak perempuan saya mungkin refleksi dari saya. Oke. Gitu ya. Oke. Trauma-trauma saya ada di anak perempuan saya. Yang memunculkan, yang men-trigger lah gitu. Oke. Kalau dia mau jeduk-jedukin kepala, sebenarnya dia mau trigger saya gitu. Iya. Gitu. Caper kali ya. Caper gitu ya. Aku teh nggak diperhatiin kan. Iya. Apa, gitu. Dan mungkin sebenarnya yang dari dalam saya, yang inner child saya yang teriak-teriak. Yang teriak. Yang dia dipantulkan refleksi. ke sana, betul. Gitu. Jadi sebenarnya saya tuh seperti sedang melakukan sebuah perjalanan kayak adventure mengenal ke dalam lewat anak-anak saya Bu. Wah keren pisan teh. Gitu. Wah keren sih. Gitu. Dan sekarang ya maksudnya Teteh dengan lebih banyak belajar apa dan lain-lain gitu ya. Relationship sama anak-anak jadi makin oke atuh. Makin membaik dengan caranya masing-masing Bu. Dengan caranya masing-masing. Contohnya misalnya anak saya yang pertama. Dia itu tidak terlalu suka direcokin karena memang introvert juga ya anaknya. Nah, dia itu pertama kali saya bisa akhirnya terkoneksi bagaimana caranya berkoneksi dengan lebih dalam sama dia lewat 2 pertanyaan refleksi yang diajukan di pameran itu. Pertanyaannya apa? Jadi gini, saya tuh mengajukan sebuah pertanyaan 2. Yang pertama adalah siapakah saya? Pertanyaan itu dikasih sama anggota keluarga yang akan berpameran ini gitu. Ini tuh pamerannya kapan sih? Tahun lalu Abu nggak bisa waktu itu. Oh iya. Januari. Pas Januari, berarti 1 tahun. Iya. Pertanyaan kedua? Pertanyaan kedua, apa yang bisa membuat keluarga ini kembali utuh ketika mau runtuh? Wow. Wah ini kita harus bikin satu lagi nih. Ya, apa yang bisa membuat keluarga utuh Kembali utuh ketika mau runtuh. Wah keren nih. Jadi kan ini sebuah peristiwa yang dialami bersama. Iya. Dengan cara pandang yang berbeda Bu. Dengan rasa yang berbeda. Nah selama ini biasanya seorang ibu selalu merasa bahwa apa yang terjadi di keluarganya harus dia yang mencari solusi gitu. Iya. Apalagi yang kondisi saya LDR gitu ya. Udah ibu aja semualah gitu. Iya. Nggak? Padahal sebetulnya kalau saja kita mau merangkul keluarga kita, itu jawaban banyak dari mereka Bu. Alternate-nya tuh mind blowing Bu gitu. Bener. Dan Teh sorry ya Teh. Ini one of the biggest problem Teh. Ya. Gimana relationship antara orang tua sama anak? Ya. Mau nggak mau Teh. Karena apa yang Abu research ya, apa yang lagi kita bikin di Ruang Cerdas. Salah satu permasalahan besar yang terjadi sekarang di era ini adalah tidak ada komunikasi yang baik antara orang tua dengan anak. Tuh. Karena ya itu tadi, dia menggunakan pola lama. Sementara Gen Z sekarang, Alpha beres sekarang lahirlah Beta, nggak bisa. Nggak bisa. Komunikasi nggak usah gitu. Saya mengukur diri saya aja, bagaimana saya bisa mengekspresikan perasaan saya. Saya tuh nggak bisa komunikasi dari hati ke hati sama ibu bapak saya Bu. Kaku hubungan saya tuh. Jadi ternyata media yang saya bisa adalah lewat menulis. Nah saya lihat anak-anak saya punya intensi yang kuat untuk bisa mengeluarkan rasanya dalam media yang berbeda. So kenapa harus dipaksakan dengan cara yang itu gitu?
kalau misalnya ibunya senang nulis, jangan maksain anaknya nulis dong, karena dia mah ngegambar. Bener. Yang satu mah film animasi. Oke. Gitu. Ya Wah, nggak? keren sih. Yang satu mah curhat gitu kan. Yang satu mah kata sederhana tapi meaningful. Yes. Makanya di sini ketika pertanyaan itu ditanyakan, mereka menjawab dengan gayanya masing-masing dan saya kaget. Wah teh, Abu jadi pengen bikin polling ya. Iya. Siapa yang setuju buku ini di launching gitu aja. Kalau yang setuju, tulis komen setuju. Kalau jawabannya lebih dari 1000, kayaknya harus di launching. Beneran teh, karena bukan Iya. masalah, bukan masalah sih. Maksudnya intinya adalah ini menjadi jembatan untuk mengenali orang tua dengan anak. Betul. Dan saya rasa yang nonton ini bakal banyak yang terbuka dengan yang tadi Teteh bilang, gila ya selama ini jangan-jangan saya nggak kenal sama anak saya. Iya. Karena setiap saya lihat anak saya, yang saya lihat adalah apa yang nggak suka, yang ngejengkelinnya, tapi nggak ngelihat Apa yang sisi kurang. apa yang kurang, Apa yang perlu diisi? apa yang perlu diisi. That's it sih. Wah teh, Gitu. nuhun pisan. Ini sangat insightful, luar biasa. Top lah ya. Dan balik lagi ya teman-teman, seperti apa yang kita ulang-ulang bahas, bahwa sesuatu yang datang dari hati pasti menyentuh hati. Maka Rumi kan bicara bahwa kalau kamu ngomong pakai hati, ya nyentuh hati juga gitu. Dalam artian, apa yang tadi kita baca, apa yang tadi kita pelajari dari Teh Vivit, ini adalah sesuatu yang saya rasa very important, karena ini kaitannya sama keluarga gitu. Iya. Oke. Terakhir Teh, sebelum final statement, ada satu pertanyaan lah ya, atau dua deh gitu. Bahagia menurut Fitria Rubiana itu apa sih? Bahagia menurut saya ya, bisa lebih banyak sadarnya daripada enggaknya. Oke. Lebih banyak sadar daripada enggak ya. Bahagia saya, Bu. That's happiness, itulah Iya. bahagia ya. Lebih banyak sadar. Oke. 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 Yang kedua, pertanyaan kedua, apa makna hidup Teh? Hidup. Ya, kalau ada pertanyaan, hidup itu apa sih? Apa Iya. sih? Hidup itu tentang merespon. Oke. Hidup itu tentang merespon apa yang kehidupan itu beri. Oke. Sesederhana itu sih, Bu, sebetulnya. Keren sih. Contohnya, ya buku ini. Kalau memang kehidupan menghendaki dia terjual, ya mah enggak, saya mah gitu. Enggak ada halangan dari diri saya. Tapi kalau dia hanya untuk keluarga saya, ya mah enggak. Iya. Gitu. Tapi keren sih bahasa, hanya untuk merespon apa yang kehidupan berikan. Bahkan buku ini pun adalah respon. Iya. Bener nggak? Iya, respon. Bener ya. Respon sih Teh. Wah Teh, nuhun pisan. Teh jangan bosan ya. Iya, siap. Karena podcast berikutnya Iya. kita bikin launching buku. Oke. Dan mengupas lebih dalam ya, Bu. Dan ini masih tuh. dalam soalnya. Iya kan supaya penasaran kan. Oh iya, oke. Supaya penasaran, dan ini ada banyak hal, dan aduh teman-teman, ini kemarin saya dikirim layoutnya, belum baca dalam sih. Tapi ini luar biasa sih. Perjalanan seorang Fitria Rubiana yang dari The Dark Night of the Soul mengalami enlightenment, yang akhirnya bisa menemukan talenta dari anak-anaknya gitu. Iya, dan saya sendiri. Iya, pasti. Menemukan dirinya dan bisa menjadi pancaran untuk sekelilingnya gitu, dan itu sesuai dengan apa yang selalu kita pelajari. Terakhir Teh, final statement untuk The Cycle Breaker, apa yang ingin disampaikan kepada penonton? Iya, buat semua yang menonton yang saya sayangi, mungkin apa ya, kelelahan, kecemasan, kekhawatiran, ya entah itu sebagai ibu, sebagai peran apapun yang ada di dunia, biasanya lebih kepada karena kita pengen menguasai, mengontrol apapun yang ada dalam hidup kita. Jadi mungkin mulai sekarang lebih banyak mencicipi daripada kebanyakan baca menu. Oke. Wah ini jelek banget. Iya. Wah Teh nuhun Teh. Iya, sami-sami. Ini keren banget statement terakhirnya. Jangan terlalu banyak baca menu. Ya cicipi dong gitu ya. Iya, cicipin lah. Ini buku banyak ya, Iya. jangan-jangan tahu doang lagi ya. Iya, pencitraan. Biar orang tahu saya pinter. Ya. Dan mungkin pertanyaan terakhirnya, ngapain ngumpulin sapu terus? Kapan nyapunya? Iya. Karena kalau nggak nyapu, nggak akan bersih-bersih. Iya. Banyaknya sapu,
tidak berkaitan dengan kebersihan ruangannya. Nuhun pisan. Ini sami-sami Bu, Teh Vivit. sami-sami bisa. Keren pisan, nuhun. Dan kita nantikan episode-episode yang akan datang ngobrol dalam sama Teh Vivit. Dan sekali lagi Teh, semoga ada jalan untuk buku ini bisa launching. Iya. Karena feeling rasa gitu ya bahwa bakal banyak orang yang tercerahkan sih dari buku ini. Nuhun. Hatur nuhun. Amin, Hatur amin, nuhun. amin. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di episode yang akan datang. Dadah. Nuhun.